Perlu ayahanda dan saudaraku ketahui bahwa istri keduaku merupakan seorang wanita yang terlibat dalam praktik sihir dan tindakan jahat. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri bukti-bukti yang memperlihatkan kalau istri keduaku itu akan menggunakannya untuk memunculkan kerusakan dan bencana di kerajaan ini, lanjut Khidir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, Cakrawala Hidayah akan mengangkat topik tentang kisah Nabi Khidir yang membunuh istrinya. Suatu hari, di kerajaan yang ada di wilayah Timur Tengah, tinggallah seorang pria yang selalu menjadi sorotan karena perilakunya yang kerap dianggap tidak masuk akal, tetapi mengandung hikmah yang sangat besar. Dialah Nabi Khidir, seorang anak laki-laki dari seorang raja yang sangat cakap dan bijak. Khidir mempunyai seorang saudara laki-laki bernama Ilyas yang selalu mendampinginya dengan setia dimanapun ia berada. Suatu hari, Khidir dan Ilyas bercengkrama di sebuah taman yang indah dan megah, tak jauh dari istana. Ilyas memandang mata Khidir yang penuh misteri sambil berkata, "Tahukah kau Khidir, bahwa ayah semakin tua dan ia memikirkan masa depan kerajaan ini? Aku sepenuhnya memahami, namun apa yang akan terjadi menurut kehendak Allah, maka terjadilah, entah kemuliaan atau kehancuran," ujar Khidir. Ilyas hanya tersenyum. "Tentu saja, tapi tidak ada salahnya mempersiapkan masa depan, kan? Ayah beranggapan kalau kamu sebaiknya menikah supaya ada keturunan yang akan mewarisi takhta," lanjut Ilyas. "Kalau kamu pikir itu semua akan mengubah apa?" tanya Khidir. "Tentu saja, kita tidak mungkin pernah tahu sampai kita mencobanya," jawab Ilyas. Memilihkan jodoh untuk Khidir. Beberapa hari setelah itu, raja memanggil Khidir dan Ilyas ke ruang pertemuan istana. Atmosfer di dalam ruangan itu berasa berbeda karena penuh dengan aura keputusan besar. "Khidir, Ilyas, anak-anakku, inilah saat yang tepat untuk membicarakan tentang masa depan," kata raja mengawali pembicaraan. "Engkau Ilyas akan menjadi penasihatku sesuai dengan yang telah kita rencanakan," ujar sang raja. "Sedangkan kamu Khidir, kamu harus mempunyai seorang istri yang suatu saat nanti memungkinkanmu untuk mempunyai seorang anak yang kelak akan menggantikanmu dalam tahta kerajaan ini," lanjut sang raja. Khidir menatap ayahnya kemudian menjawab, "Jika hal itu adalah kehendak Allah, maka itulah yang akan terjadi." "Tapi ayah, apakah pernikahan hanya untuk melahirkan seorang anak dan mewarisi tahta merupakan cara yang benar?" tanya Khidir. Raja hanya tersenyum. "Kamu ini Khidir selalu saja berpikir terlalu dalam. Sebagai seorang ayah, aku hanya menginginkan yang terbaik untuk kerajaan ini dan untuk dirimu," lanjut sang raja. "Baiklah kalau begitu ayah. Jika itu yang ayah inginkan, aku akan menikah," jawab Khidir. Walaupun dalam hatinya ia merasa bahwa sebenarnya ada lebih banyak hal yang bisa dilakukannya selain bertahta di singgasana. Hari pernikahan pun tiba, di mana Khidir mempersunting seorang gadis cantik pilihan ayahnya. Acara pernikahan berlangsung meriah dan seluruh kerajaan merayakannya dengan sukacita. Walaupun demikian, ada sesuatu dalam pandangan Khidir yang membuat orang lain beranggapan bahwa ia sedang memikirkan sesuatu yang sangat dalam dan tidak bisa dinalar. Dengan mengenakan gaun pengantin yang indah dan elok, istrinya menatap Khidir sembari bertanya dalam hatinya, "Apakah aku akan menjadi bagian dari hikmah-hikmah yang selalu mengitarimu, ataukah malah tenggelam dalam misteri yang belum mampu aku pahami?" Dari sanalah kisah tentang Nabi Khidir dan segala keputusan kontroversialnya dimulai. Sebuah kisah yang akan menuntun kita ke arah pencarian hikmah di mana tindakannya terkadang tidak dapat dinalar. Kekhawatiran Ilyas dan kegalauan istri. Beberapa minggu setelah pernikahan, Khidir dan istrinya mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai pasangan resmi suami istri. Tapi terjadi sesuatu yang tidak biasa. Meskipun di mata orang lain,
rumah tangga mereka terlihat harmonis. Namun, di balik itu semua, masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Pada suatu sore yang cerah, Ilyas mengunjungi Khidir. Keduanya duduk di taman belakang, tempat mereka biasa bertukar pikiran tentang berbagai hal. "Khidir, bagaimana pernikahanmu?" tanya Ilyas mencoba mengawali pembicaraan. "Semuanya baik-baik saja, alhamdulillah," jawab Khidir sambil sesekali memperhatikan bunga-bunga di taman yang sedang mekar. "Tapi perasaanku mengatakan kalau ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Ada masalahkah, Khidir?" desa Ilyas yang merasa adanya persoalan yang disembunyikan oleh Khidir. Seketika itu, Khidir menarik napas panjang. "Aku belum menjamahnya, Ilyas. Dan perasaanku mengatakan kalau dia mulai bertanya-tanya," lanjut Khidir. "Kenapa, Khidir? Itu kan bagian dari pernikahan, iya kan?" tanya Ilyas heran. "Menurutku, pernikahan bukan hanya tentang itu," jawab Khidir. "Terdapat banyak cara untuk mencintai dan menghargai seseorang," lanjut Khidir. "Tapi kamu tahu konsekuensinya kan?" tanya Ilyas dengan tegas. "Ayah kita dan seluruh keluarga di kerajaan ini berharap kamu memiliki seorang anak sebagai pewaris tahta," lanjut Ilyas. "Aku paham saudaraku Ilyas. Namun Allah mempunyai rencananya sendiri," sahut Khidir. "Hanya saja aku tidak mau melakukan sesuatu hanya karena tekanan dari orang lain, apalagi hanya mengikuti tradisi," lanjut Khidir. Setiap hari saat malam tiba, istrinya selalu mengenakan gaun terbaik, berdandan cantik, dan menyemprotkan minyak wangi dengan harapan bahwa itu semua mampu membangkitkan gairah suami untuk kemudian menjamahnya. Tetapi harapan tinggallah harapan. Kehangatan sama sekali tidak diberikan oleh Khidir, dan sang istri hanya bisa menelan ludah, menahan kekecewaan yang begitu dalam. Di hari-hari berikutnya, perasaan tidak nyaman akan keadaan itu semakin dirasakan oleh istri Khidir. Akhirnya, dengan memberanikan diri, ia memutuskan untuk menghadap Khidir di ruang kepustakaannya. "Khidir, suamiku, boleh aku membicarakan sesuatu denganmu?" tanya istrinya dengan lembut. "Tentu saja, ayo duduk," kata Khidir sambil menyuruh istrinya duduk di kursi yang ada di sebelahnya. "Begini suamiku, aku merasa kurang berharga sebagai istrimu," kata sang istri. "Sekalipun kamu belum pernah menjamahku, ada yang salahkah dengan diriku?" lanjut sang istri dengan raut wajah pucat kebingungan. Dengan mengusap lembut bahu istrinya, Khidir menatap mata istrinya penuh perhatian. "Tidak ada yang salah denganmu istriku," kata Khidir. "Masalahnya bukan pada dirimu, tapi pada diriku," lanjut Khidir. "Sebenarnya, aku tidak butuh seorang wanita di sampingku," kata Khidir. "Oleh sebab itu, sekarang aku memberikanmu pilihan. Apakah kamu mau aku ceraikan? Atau sebaliknya, kamu mau tetap tinggal bersamaku beribadah kepada Allah?" lanjut Khidir. "Tapi dengan syarat, kamu wajib menjaga rahasia ini," kata Khidir. Sontak saja, istri Khidir terperangah sambil menelan ludah. "Jika itu pilihannya, maka aku memilih untuk tinggal bersamamu dan beribadah kepada Allah," jawab sang istri. "Jangan khawatir, aku pasti akan menjaga rahasia ini demi kebahagiaan kita berdua dan demi hikmah yang mungkin belum aku pahami," lanjut sang istri. Sambil tetap menatap istrinya, Khidir tersenyum mendengar jawaban itu. "Aku sangat berterima kasih sebab kamu telah mengerti, walaupun sebenarnya kamu belum memahaminya," kata Khidir. Saat malam tiba, Khidir dan istrinya berdoa bersama-sama, berharap kalau keputusan mufakat yang telah mereka ambil akan membawa hikmah dan kebaikan bagi semua orang. Tetapi keduanya sadar bahwa jalan yang akan mereka tempuh tidak akan mudah dan penuh liku, lebih-lebih dengan mengetahui harapan ayah mereka, sang raja, dan seluruh keluarga kerajaan yang menanti seorang anak sebagai pewaris tahta. Disinilah sebuah misteri baru pun muncul dalam kehidupan Nabi Khidir. Sebuah misteri yang hanya bisa terungkap dengan keyakinan, keberanian, dan hikmah.
Kerahasiaan dan ujian pertama. Setelah 1 tahun berlalu, tekanan untuk mempunyai seorang pewaris semakin terasa, khususnya dari sang raja. Walaupun hidup dalam keharmonisan spiritual, Khidir dan istrinya belum juga dianugerahi seorang anak. Hal ini menjadi perhatian seluruh istana dan kerajaan, lebih-lebih dari sang raja. Pada suatu hari, sang raja memanggil menantunya dan Khidir untuk bercengkerama. Ini kan sudah 1 tahun kalian berdua menikah. Namun, mengapa belum ada kabar mengenai seorang pewaris? Kata sang raja dengan tatapan tajam ke arah menantu dan putranya. Sambil menunduk, istri Khidir menjawab, "Anak adalah karunia dari Allah. Jika Allah berkehendak, maka kami pasti dikaruniai anak. Tetapi jika tidak, maka sampai kapanpun kami tidak akan mempunyainya," tambahnya. Lalu sang raja memandang ke arah Khidir. "Khidir, apakah pandanganmu juga sama seperti itu?" "Benar ayah, anak bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan atau direncanakan," jawab Khidir. "Semua itu ada di tangan Allah," lanjut Khidir. Karena merasa tidak puas dengan respon keduanya, sang raja mengambil keputusan untuk memisahkan mereka. "Baiklah, jika begitu keadaannya, aku meminta kalian untuk berpisah," kata sang raja. "Hai Khidir, aku akan mencarikanmu seorang wanita lain," ujar sang raja. Walaupun dirasa berat hati, Khidir mau tak mau akhirnya menceraikan istrinya. Dia menyadari kalau ini adalah salah satu ujian berat dalam hidupnya. Namun, itu juga bagian dari hikmah yang belum dia pahami sepenuhnya. Setelah beberapa minggu berlalu, akhirnya sang raja mendapatkan seorang wanita yang menurutnya cocok untuk Khidir. Orang yang dirasa cocok untuk Khidir itu adalah seorang wanita janda yang telah mempunyai seorang anak dari pernikahan sebelumnya. Pernikahan Khidir dengan janda pun dirayakan. Namun, sebelum memasuki malam pertama, dia lagi-lagi mengajukan pertanyaan serupa sebagaimana pertanyaan pada istrinya yang pertama dulu. "Istriku, aku tidak akan menyamahmu," ujar Khidir. "Kamu bisa memilih, apakah kamu mau aku ceraikan atau kamu mau tetap tinggal denganku untuk beribadah kepada Allah," tambah Khidir. Dengan menatap mata Khidir, wanita itu pun menjawab, "Aku memilih untuk tetap tinggal bersamamu dan beribadah kepada Allah," kata sang istri. Hari demi hari silih berganti. Khidir pun mulai merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dari istrinya yang kedua ini. Khidir merasa ada gerak-gerik yang aneh, sesuatu yang tidak dirasakannya dari istrinya yang pertama dahulu. Khidir menjadi lebih berhati-hati, was-was, dan merasa bahwa ujian ini kemungkinan lebih berat daripada sebelumnya. Dia juga menyadari bahwa hikmah di balik semua ini pasti segera terungkap, walaupun ia harus melakukan tindakan yang bisa jadi dianggap sangat kontroversial. Apa yang dirasakan Khidir benar-benar terjadi. Dalam beberapa hari berikutnya, istri keduanya ini berusaha untuk mendekati sang raja dengan niat mengungkap rahasia yang selama ini dijaga oleh Khidir. Khidir menyadari bahwa ini adalah sebuah ujian, dan ia memutuskan bahwa harus ada tindakan yang diambilnya guna menjaga hikmah yang lebih besar, walaupun itu mengharuskannya untuk membunuh istrinya yang kedua tersebut. Ketika saatnya tiba, Khidir menatap istrinya di keheningan malam, merasakan beban dari tindakan yang akan dilakukannya. Momen ini sungguh krusial, sebuah pilihan atas tindakan yang akan membawa hikmah atau sebaliknya akan mengundang bencana. "Suamiku, apa yang akan kamu perbuat?" tanya istrinya seakan merasakan keputusan berat yang akan Khidir ambil. Khidir menjawab dengan berat hati, "Aku akan melakukan apa yang seharusnya aku lakukan." Perbuatan kontroversial dan pelarian. Sunyinya malam itu mengiringi keputusan berat yang akan diambil Khidir. Khidir merasakan bahwa istrinya yang berniat untuk mengungkap sebuah rahasia akan memengaruhi takdir banyak orang, dan itu tentu saja memicu potensi kejahatan yang jauh lebih besar. Menyadari bahwa dirinya adalah seorang nabi yang dianugerahi ilmu dan hikmah oleh Allah, Khidir merasa perlu untuk melakukan tindakan tegas. Dengan diiringi bacaan doa dan zikir, ia akhirnya membunuh istrinya yang kedua.
Astaghfirullahaladzim, ujar Khidir sesaat setelah tindakannya. Meskipun merasa berat, ia yakin bahwa ini adalah bagian dari ujian dan hikmah yang jauh lebih besar, sesuatu yang mungkin tidak mudah dipahami oleh manusia biasa. Menyadari bahwa tindakannya itu akan memicu kekacauan dan banyak pertanyaan, Khidir akhirnya meninggalkan istana secepatnya. Kepergiannya yang tanpa jejak mengarahkannya ke padang gurun, sebuah tempat di mana ia bisa berkomunikasi dengan Allah dan mencari lebih banyak petunjuk. Sementara itu, kepanikan mulai terjadi dan menyebar di lingkungan istana. Kemurkaan sang raja membahana ketika mengetahui kalau menantunya tewas dan putranya menghilang. Semua daya upaya untuk mencari Khidir dilakukan, namun putra sang raja ini seolah lenyap di telan bumi. Sesungguhnya, anakku Khidir telah membawa kita pada malapetaka yang besar, desah sang raja yang merasa putus asa bercampur amarah. Di tengah kemanikan yang terjadi, Ilyas berusaha untuk menenangkan ayahnya. Ayahanda, Khidir sebenarnya adalah seorang nabi, ujar Ilyas. Walaupun tampaknya di luar nalar, pasti tindakannya mengandung hikmah di baliknya, tambah Ilyas yang terus berusaha menenangkan hati sang raja. Betul, tapi mengapa dia tidak menjelaskannya dan kenapa dia justru melarikan diri? Tanya sang raja dengan ucapan terbata-bata. Hikmah itu kadangkala membutuhkan waktu untuk diungkapkan, ayah, jawab Ilyas. Terkadang juga kita sebagai manusia tidak mampu memahami rencana Allah, tambahnya. Sementara itu, setibanya di padang gurun, Khidir berdoa, Ya Allah, berikanlah hikmah dan petunjuk kepada mereka, dan biarkanlah tindakanku ini menjadi sebuah pembuka mata serta pelajaran bagi mereka. Entah mengapa, di padang gurun itu, kedekatan dengan Allah jauh lebih dirasakan oleh Khidir. Ia sadar bahwa ujian ini adalah salah satu dari banyaknya ujian yang akan ia hadapi ke depannya. Tetapi Khidir juga memahami bahwa setiap ujian pasti ada hikmahnya, dan setiap hikmah akan memancarkan cahaya yang menerangi jalan banyak orang. Selaku hamba Allah yang ditunjuk menjadi seorang nabi, Khidir merasa yakin bahwa tugasnya adalah untuk mematuhi apapun kehendak Allah, walaupun itu berarti ia harus melakukan tindakan yang dianggap kontroversi dan tidak logis oleh banyak orang. Hikmah tersembunyi dan temuan baru. Di kesunyian padang gurun yang tandus, Khidir selalu beribadah dan merenung. Tak lama kemudian, ia sayup-sayup mendengar derap kaki unta dan percakapan manusia. Sebuah rombongan kafilah tampaknya tersesat dan kehabisan persediaan air di tengah padang gurun itu. Walaupun dalam pelarian, Khidir melihat hal ini sebagai sebuah kesempatan untuk berbuat kebajikan. Kemudian, Khidir mendekati rombongan kafilah itu seraya bertanya, "Wahai sahabat, apa yang bisa saya bantu?" Seorang pria tua berjenggot putih yang merupakan pemimpin rombongan kafilah itu menjawab bahwa mereka tersesat dan persediaan air mereka nyaris habis. Tanpa pikir panjang, Khidir segera mengepalkan tangannya ke tanah seraya berdoa. Tak seberapa lama kemudian, sebuah mata air kecil muncul di tengah padang gurun itu. Orang-orang di rombongan kafilah itu terkesima dan segera memenuhi bejana-bejana air yang mereka bawa. "Kalau boleh tahu, siapakah engkau, wahai pria baik hati?" tanya pimpinan rombongan kafilah itu. "Saya hanyalah hamba Allah yang lemah, sahabatku," jawab Khidir dengan keyakinan kalau ini adalah bagian dari hikmah yang ingin Allah tunjukkan. Kembali ke istana, di mana sang raja mendengar kabar kalau ada sebuah rombongan kafilah yang tersesat telah ditemukan dan diselamatkan oleh seorang pria misterius di sebuah padang gurun. Raja itu juga mendengar kalau pria misterius itu membuat mata air muncul secara ajaib sehingga menyelamatkan banyak nyawa. Identitas pria tersebut tetap menjadi misteri sebab rombongan kafilah itu hanya mengabarkan kalau pria misterius itu mengatakan kalau dirinya hanyalah hamba Allah yang lemah. Kabar itulah yang membuat sang raja dan Ilyas tercengang. "Apakah pria misterius yang dimaksud itu Khidir?" tanya sang raja kepada Ilyas. "Jika pria itu memang Khidir, itu adalah sebuah bukti kalau tindakannya mengandung hikmah," kata Ilyas. "Yang jelas,
dia telah menyelamatkan rombongan kafilah dan banyak nyawa, lanjut Ilyas. Aku mulai merasakan kalau aku tidak mengerti anakku, ucap sang raja. Tapi itu mungkin karena dia memahami sesuatu yang memang tidak kita mengerti, sesuatu yang lebih besar dan lebih dalam, lanjut sang raja. Setelah membantu rombongan kafilah tersebut, Khidir melanjutkan perjalanannya. Dia menyadari bahwa hikmah dari tindakannya mulai terungkap walaupun secara berlahan. Dia pun juga mengerti bahwa masih banyak sekali tugas dan ujian yang menunggu di kemudian hari. Sesungguhnya dengan kesulitan itu ada kemudahan, bisik Khidir sambil mengutip ayat Al-Insyirah dari Al-Quran, merasa bahwa inti dari setiap tindakannya adalah hikmah dan kehendak Allah. Dia melangkahkan kakinya ke padang gurun, jauh meninggalkan rombongan kafilah yang telah selamat dan menuju ke masa depan yang penuh dengan misteri dan hikmah. Kebenaran yang terungkap. Suatu ketika, Khidir merasa langkahnya ditarik ke arah istana, sebuah dorongan yang diyakininya berasal dari petunjuk Allah. Dengan berjalan kaki selama beberapa hari dan malam, Khidir akhirnya melihat sebuah istana kerajaan yang besar dari kejauhan, istana tempat di mana dia dibesarkan. Saat tiba di gerbang istana, Khidir disambut dengan beragam pandangan dari beberapa penjaga gerbang istana. Ada yang terlihat takjub, sedangkan lainnya terlihat cemas melihat kedatangannya. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan dan investigasi, Khidir diperbolehkan masuk ke dalam istana. Apa yang mendorongmu kembali ke istana ini, Khidir? Tanya sang raja dengan ekspresi yang tidak dapat diartikan. Sebenarnya ada sesuatu yang harus saya jelaskan, sesuatu yang akan menjawab semua pertanyaan ayahanda, jawab Khidir. Di sebuah ruangan tertutup dalam istana, Khidir mulai berbicara di hadapan sang raja dan Ilyas. Perlu ayahanda dan saudaraku ketahui bahwa istri keduaku merupakan seorang wanita yang terlibat dalam praktik sihir dan tindakan jahat. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri bukti-bukti yang memperlihatkan kalau istri keduaku itu akan menggunakannya untuk memunculkan kerusakan dan bencana di kerajaan ini, lanjut Khidir. Raja dan Ilyas diam sejenak, menimbang dan merenungkan apa yang dikatakan oleh Khidir. Oleh sebab itulah, dengan ilmu dan petunjuk dari Allah, saya melakukan tindakan yang saya rasa perlu dilakukan, lanjut Khidir. Tapi, mengapa kamu tidak menjelaskannya saat itu juga? Dan kenapa kamu justru melarikan diri? Desak sang raja. Saya merasa kalau dijelaskan pada saat kejadian itu, tentu saja dapat memicu keributan dan menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, jawab Khidir. Tindakan yang saya lakukan membutuhkan hikmah dan waktu untuk dipahami, lanjutnya. Dengan jawaban itu, sang raja menarik napas dalam-dalam dan akhirnya berkata, ayahmu ini mungkin tidak sepenuhnya memahami keputusanmu itu, atau mengapa kamu melakukan tindakan itu. Namun, kalau memang itu kamu lakukan demi kebaikan dan kamu yakin itu adalah kehendak Allah, maka siapalah saya untuk meragukannya, ujar sang raja. Terima kasih atas pengertian ayah, kata Khidir. Memang ada saat-saat di mana hikmah tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, di mana tindakan akan lebih bermakna daripada penjelasan, tambah Ilyas memberikan nuansa spiritual dalam diskusi tersebut. Pada akhir misteri ini, kita bisa menyaksikan bagaimana kesalahpahaman dan konflik terselesaikan, bukan melalui penjelasan yang rumit, tetapi melalui penerimaan bahwa hikmah dan kehendak ilahi jauh lebih besar dari pemahaman manusia. Khidir kemudian kembali pada kehidupannya sebagai seorang nabi dan hamba Allah. Sementara sang raja dan Ilyas memperoleh pelajaran berharga tentang kepercayaan dan iman. Akhirnya Khidir meninggalkan istana itu, tapi kali ini dengan hati yang lebih lega dan misi yang lebih jelas. Dia sadar bahwa masih banyak tugas yang menunggu dan banyak hikmah yang akan ditemukan. Sang raja pun perlahan-lahan mulai menerima bahwa takdir dan kehendak Allah memang tidak bisa diukur oleh pemikiran manusia. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.